Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sampai kita masuk di tanggal 9 Zulhijjah ini ya, setelah kita melewati tanggal Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, dan insya Allah ya, besok kita akan melaksanakan puasa ya, orang yang menunaikan ibadah haji akan berangkat ke Arafah dan kita diminta untuk berpuasa, dan puasa yang kita lakukan di tanggal 9 Zulhijjah itu akan mendapatkan dua pengampunan, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun mendatang. Mudah-mudahan kita dapatkan ganjaran pahala yang akan kita laksanakan di esok hari, yaitu menunaikan menunaikan puasa Arafah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir sudah libur Pak pengajiannya karena mendekati Idul Adha. Rupanya saya masih diminta untuk mengisi di hari ini. Nah, saya ingin meringkas sedikit dari pembahasan yang telah lalu Bapak dan Ibu, yang berbicara tentang bagaimana seorang muslim mensikapi perintah Allah. Ada 4 hal bagaimana kita mensikapi perintah Allah itu. Yang pertama adalah ta'sirul quwwatul imaniyah, pengaruh kekuatan keimanan. Sudah seberapa besarkah pengaruh keimanan pada diri kita dalam kita menghadapi masalah, Bapak dan Ibu sekalian. Karena sebenarnya Allah sedang menguji keimanan yang ada di dalam hati kita. Bukan soal masalahnya dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, mau kecil mau besar, tapi kalau imannya bermasalah, maka yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi kecil. Maka pengaruh keimanan inilah yang harus ada pada diri kita, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga apapun perintah yang Allah perintahkan kepada kita tidak menjadikan itu beban, tidak menjadikan itu masalah, Bapak dan Ibu. Tetapi setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dekat dengan Allah, agar kita sadar, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tujuan hidup kita adalah Allah, dan yang menjadikan kita, Bapak dan Ibu sekalian, diuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Serta ujian yang Allah berikan kepada kita tidak sama, berbeda-beda. Nah, ini hal yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Maka satu contoh semisalnya di dalam surat yang kedua, di ayat yang ke-260, Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasuruhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'unna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Tuhanku, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah mengatakan, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak meyakiniku? Apakah engkau tidak beriman kepadaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tentu ya Allah, aku beriman kepadamu, hanya aku ingin menenangkan hatiku. Tolong tampakkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung dara
fasurhunna ilaik, kemudian kamu cincang, bukan dipotong saja Bapak dan Ibu, 4 burung dara ini dicincang di tempat yang sama sehingga bercampur Bapak dan Ibu sekalian. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian kamu letakkan dari cincangan 4 burung itu di setiap 4 sudut bukit. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian engkau panggil burung itu, maka dia akan datang kepadamu. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah dicincang tadi, ini semua kulitnya, bulunya, dagingnya, tulangnya, semua terangkat ke udara Bapak dan Ibu, lalu mencari pasangannya. Terangkat ke udara lalu mencari pasangannya Bapak dan Ibu sekalian. Wa'lam anna Allah azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah mampu untuk membentuk kembali makhluknya yang sudah hancur Bapak dan Ibu sekalian, atau yang berbaur Bapak dan Ibu sekalian di dalam ayat ini. Artinya Bapak dan Ibu, bukan Nabi Ibrahim tidak percaya kepada Tuhannya, bukan dia tidak beriman kepada Tuhannya, hanya dia meminta agar dia bertambah yakin dan hatinya bertambah tenang bahwa memang Allah itulah yang dia sembah, bukan yang lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu pula di pembicaraan kita yang lalu Bapak dan Ibu, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih leher anaknya. Maka Allah berikan beliau mimpi di tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjah. Makanya jangan lewatkan. Kalau hari ini kita lewat tidak puasa Bapak dan Ibu, besok jangan sampai tidak puasa. Bila perlu kita tambah di tanggal 10 walaupun waktunya pendek Bapak dan Ibu sekalian. Dari sebelum subuh kita persiapan untuk sahur, lalu waktu subuh kita mulai berpuasa sampai khatib turun dari mimbar Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baru kita berbuka. Kenapa? Karena saking utamanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sudah seberapa jauhkah dan seberapa besarkah pengaruh iman itu pada diri kita, sehingga setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan menjadi problem Bapak dan Ibu, bukan menjadi masalah, tetapi malah menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang Allah katakan di dalam surat ke-2 ayat ke-260 ini Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang kedua, ringkasan yang kedua adalah mauqiful hikmah min mawaqifi ala amrillah, sikap bijaksana dalam mensikapi perintah Allah. Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita ujian lebih daripada kemampuan kita. Tidak mungkin Pak. Allah akan memberikan ujian sesuai dengan keimanan yang ada pada diri kita. Tidak sama Pak Bu. Walaupun satu rumah, walaupun satu perumahan, walaupun kita sering bertemu di masjid ini, itu ujiannya beda-beda Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha pada Ibu sekalian. Ya. Maka laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa saja yang dilakukan oleh si hamba, mau itu yang baik, mau itu yang buruk, baik itu kecil ataupun besar, semuanya akan dibalas oleh Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang buruk. Orang yang ridho, orang yang berlapang dada itu Bapak dan Ibu, adalah orang yang pertama, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada dirinya. Allah selalu memberikan yang baik kepada Ibu sekalian. Ya, tidak pernah yang buruk. Yang kedua, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu karena Allah ingin menampakkan cintanya kepada kita. Apa cintanya Bapak dan Ibu? Coba kalau kita tidak pernah diuji Pak, sifat asli kita akan muncul. Sombong, angkuh, bangga diri. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka kadang-kadang kita dilupakan apa yang kita ingat, kadang-kadang kaki kita tersandung Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Supaya lisan kita menyebut namanya. Jangan sampai kita lupa Bapak dan bisa jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan Allah hancurkan Bapak dan Ibu. Hasilnya buruk. Kenapa buruk Bapak dan Ibu? Bukan Allah tidak suka, tetapi Allah khawatir jangan-jangan kalau kamu berhasil, kamu lupa denganku. Kamu lupa bersyukur denganku. Kamu lupa untuk meningkatkan ibadah kepadaku, seakan-akan engkau berhasil karena dirimu. Bukan Pak Ibu.
Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanannya. Nah, itulah cara kita mensikapi perintah Allah, Bapak dan Ibu. Jadi pada dasarnya cerita kurban ini adalah cerita bagaimana kita mensikapi setiap perintah Allah, Pak. Itu saja sebenarnya. Jadi bukan soal kurbannya, Pak, tetapi bagaimana kita mensikapi kalau Allah perintahkan kepada kita mau kerjakan atau tidak, atau kita tawar-menawar, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa untuk tawar-menawar. Kenapa? Karena apa yang Allah perintahkan ya harus kita kerjakan. Hanya perintah Allah ini, Bapak dan Ibu, tidak harus sempurna. Ya, tidak harus sempurna, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ringkasan yang ketiga yang kita dapatkan dari pembahasan kita beberapa pekan itu adalah yang ketiga adalah awamilus sa'adah linatijati tarbiyah. Faktor-faktor yang membahagiakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan. Apa itu faktornya, Bapak dan Ibu? Faktornya adalah siap diuji, Pak. Yang Bapak setiap kali mengatakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ayo aku uji sekarang. Mau ndak kamu kurban? Itu Bapak dan Ibu. Ada orang yang tidak mau, Pak, padahal di bank itu simpanannya banyak, Pak. Di rumah juga ada. Malah dia berani untuk kredit motor, kredit mobil, Pak, kredit rumah, Pak. Tapi untuk berkurban, untuk dirinya di depan Allah dia tidak mau, Pak. Ya, walaupun itu hanya sunnah, Pak, Bu. Hanya sunnah muakkad. Kalau yang sunnah muakkad saja kita bisa sikapi dengan baik, bagaimana kalau yang wajib, Pak? Nah, ini yang sunnah muakkad lewat, Bapak dan Ibu. Yang wajib juga lewat. Jadi mau pakai yang mana, Pak, dalam kita mendekat kepada Allah? Nah, makanya di dalam surat ke-29 di ayat yang kedua dan ketiga kita lihat, dan ayat yang ke-6 apa kata Allah? Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan beriman kepadaku, aku biarkan mereka tanpa diuji? Sungguh orang-orang sebelum kalian sudah kuuji. Kenapa? Karena aku ingin melihat siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta dengan keimanannya. Itu saja, Pak. Jadi ujian Nabi Ibrahim itu, Bapak dan Ibu, itu ujian bagian daripada keimanan. Ujian yang Allah berikan kepada Ismail itu bagian daripada keimanan. Ujian yang Allah berikan kepada Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, bagian daripada keimanan. Mau tidak ketika Allah memerintahkan kepada diri mereka, lalu mereka melepaskan apa yang Allah inginkan? Melepaskan, Pak, apa yang Allah inginkan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah yang minta. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Di surat yang ke-29 ayat yang ke-6. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak butuh atas alam raya ini, Pak. Kita tidak butuh kita, Pak. Tidak butuh iman kita, tidak butuh salat kita, tidak butuh haji kita, Pak. Enggak butuh, Pak. Kenapa? Karena Allah memiliki segalanya. Hanya ketika hambanya beriman kepadanya, lalu siap untuk menerima tantangan keimanan itu, Bapak dan Ibu, maka Allah akan menghargainya. Akan menghargai kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena syaratnya tadi siap diuji, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ingin bahagia, ingin sukses, maka siap diuji. Kalau tidak siap diuji, berarti tidak siap bahagia, Pak. Ya, makanya masuk neraka itu nggak diuji, Pak. Mudah, Pak. Ngambil uang orang, korupsi, Pak. Ini sekarang kan hari-hari ini banyak sekali, Pak, di Jambi ini masalah korupsi, Bapak. Dan banyak sekali. Itu yang ngambil uang bank itu 7,1 miliar, Pak. Sekarang baru dia sadar. Kenapa? Karena sudah ketangkep. Dan Ibu sekalian, iman itu baru ada ketika dia ketangkep. Kalau belum ketangkep, Pak, nggak ada iman. Nggak ada, Pak. Orang berbuat zina, kenapa? Karena tidak punya iman. Setelah dia berbuat zina, dia menyesal, itu baru ada iman, Pak. Tapi sudah berbuat, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi nggak mungkin orang berbuat zina, orang merampok, orang korupsi itu beriman, Pak. Nggak ada ceritanya. Kecuali film Si Pitung, Pak. Itu. Nah, kita kira-kira sama kayak Si Pitung nggak, Pak?
yang dari Jakarta itu film Pak, kita nggak tahu sebetulnya. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, faktor kita berhasil Pak Ibu di hadapan Allah karena faktor kita mampu untuk menerima pendidikan Allah. Apa? Ujian Bapak dan Ibu sekalian. Maka ujian kita tidak pernah selesai sampai detik ini Bapak dan sebelum mati datang kepada kita Bapak dan Ibu. Nah hal yang keempat, ijma'u baina syabab wasyuyukh ala amil khairat. Bapak dan Ibu sekalian, kerja ini tidak hanya kerja orang tua Pak, tetapi kerja juga yang dilakukan oleh anak-anak muda. Sehingga tidak bisa di dalam kita melaksanakan perintah Allah itu hanya yang tua saja Pak. Enggak, yang muda pun diajak untuk melaksanakannya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini regenerasi Pak, regenerasi. Maka kenapa Allah mengatakan di dalam surat ke-49 di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang beriman, ya, bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, apabila di antara mereka berselisih, ayo diperbaiki, ayo diislah, ayo dimediasi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Nah kalau yang muda dengan yang tua berselisih Pak, tidak pernah menyatu, tidak bisa menerima yang tua, dan yang muda tidak juga bisa menerima yang tua, lalu bagaimana rahmat Allah akan turun Bapak dan Ibu sekalian? Rahmat Allah akan turun itu Bapak dan Ibu ketika yang muda dan yang tua saling apa? Sinergis Pak, saling bahu membahu. Karena pekerjaan dunia ini Bapak dan Ibu tidak hanya dilakukan hanya yang tua saja, tapi yang muda pun juga akan melakukannya, dan dia akan menjadi regenerasi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak mungkin yang ngaji yang tua saja Pak. Kalau yang tua ngaji Pak Ibu tidak heran. Kenapa? Karena sudah bau tanah. Kalau yang muda itu ngaji Bapak dan Ibu itu luar biasa. Kalau yang tua ketika subuh lebih banyak yang sholat itu yang tua, itu bukan hal yang baru Pak Ibu, bukan yang aneh. Kenapa? Karena pada tua, sebab baunya sudah bau tanah. Tetapi kalau yang sholat subuh itu anak-anak muda dan jumlahnya banyak Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Nah tentu hal ini tidak akan mungkin berpengaruh kalau sisi kekuatan iman itu tidak ada pada diri kita Pak. Maka iman ini yang diasah Pak, iman ini yang ditingkatkan Bapak dan Ibu sekalian. Amalannya Bapak dan Ibu diantaranya adalah Bapak dan Ibu berkurban. Kalau yang wajib itu haji Pak Ibu, berpuasa Bapak dan Ibu sekalian, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak bertilawah, bersedekah Bapak dan itu cara agar iman kita meningkat Pak Ibu. Ya. Sebab kalau iman kita tidak meningkat Bapak dan Ibu, nanti Allah akan berikan ujian berikutnya, barangkali kita akan jatuh Pak. Iman kita dalam keadaan Bapak dan Ibu sangat jatuh. Kenapa? Karena kita tidak meningkatkan kualitas itu. Nah sehingga Allah katakan di dalam surat yang ke-51 di ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam taman surga, dan mereka akan diperlihatkan semua mata air, serta mereka akan diberikan hadiah yang mereka minta ataupun yang tidak mereka minta terus menerus, kata Allah. Kenapa? Satu, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka dulu di dunia selalu berbuat baik. Itu ya Pak. Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah taman surga, satu kata Allah, kamu berbuat baik, walaupun kamu dihina, kamu dicaci maki, kamu difitnah, tetap kamu berbuat baik. Satu. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kamu sedikit tidur di waktu malam. Artinya apa? Bangun untuk beribadah kepada Allah lebih banyak lagi, Bapak dan. Karena bisa jadi di pagi, di siang, di sore ibadah sunnah kita sedikit Pak. Maka tambah di waktu malam. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, apa itu? Wabil asharihum yastaghfirun. Ayo beristighfar di ujung malam. Di ujung malam kata Allah. Kenapa? Bisa jadi kamu di pagi hari, di siang hari, di sore hari berbuat dosa kepadaku. Ayo kamu datang di ujung malam sebelum waktu subuh, kamu beristighfar kepadaku. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum.
Kata Allah, di hartamu itu ada hak orang miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Ayo kamu berikan Pak Ibu. Nah inilah pengorbanan yang paling besar hari ini apa? Kita berkurban Pak, dengan hewan. Kalau kemarin dengan uang, kalau kemarin lagi dengan apa? Dengan makanan. Kalau kemarin barangkali dengan suara kita Pak. Nah sekarang Allah ingin melihat apakah betul kamu ingin memberikan kurban kepadaku dalam bentuk hewan kurban kepada ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan kepada kita ada 6 Pak. 1 di dalam surat yang ketiga di ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Aku hiasi dunia itu dengan hawa nafsu. Apa di antaranya? Wanita. Kalau ibu laki-laki, tapi wanita lebih mendominasi. Yang kedua, wal banin. Ujian kita apa? Anak-anak. Karena anak-anak kita bisa lurus, karena anak-anak kita bisa menyimpang, Pak. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang menumpuk-numpuk, mengumpul-ngumpulkan apa? Harta. Apa itu? Emas, perak, Pak. Dikumpul-kumpul, dikumpul-kumpul. Tapi setelah dikumpul, waktunya dia untuk membayar zakat, tidak membayar zakat. Waktunya dia untuk berkurban, dia tidak berkurban. Waktunya dia untuk bersedekah, dia tidak bersedekah, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Asyik hanya mengumpulkan saja semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Wal khailil musawwamah. Apa itu Bapak dan Ibu? Binatang, ternak, atau kuda pilihan, Bapak dan Ibu sekalian. Kuda pilihan, kita lebih senang dengan mobil kita, kita lebih senang dengan motor kita, Bapak dan kita halus, kita apa, kita bersihkan, kita cat, kita jaga. Bagaimana caranya supaya tidak apa, tidak lecet, sehingga kalau anaknya menggores Pak, dia lebih memarahi daripada dia apa menjaga anaknya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Dia lebih suka mobilnya daripada anaknya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang seperti itu Pak. Ya. Wal an'ami wal harth, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada binatang-binatang ternak dan ada sawah dan ladang. Semua itu Allah bikin Pak, Allah berikan kepada kita karena Allah ingin menguji siapa kita. Satu-satu diuji Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi itu bukan tujuan kita Pak, Ibu sekalian. Inilah yang Allah ingin katakan kepada kita bahwa jangankan Nabi Ibrahim, kita pun juga diuji Pak dengan hal ini gitu. Ya. Jadi tidak apa? Tidak aneh kalau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat besar kepada Ibu sekalian. Maka kata Allah di kalimat ini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya sudah, kalau kamu tidak mampu untuk berkurban di tahun ini, lalu apa yang kamu bisa lakukan dengan kondisi waktu berkurban itu? Itu Pak Ibu. Kita tidak mampu untuk membeli hewan kurban, ya sudah, kita siapkan waktu kita, tenaga kita, perasaan kita untuk membantu orang-orang yang akan berkurban Pak. Itu yang Allah inginkan kepada Ibu sekalian. Jangan sampai kesempatan itu hilang, karena Allah tidak meminta sempurna kepada diri kita, kepada Ibu sekalian. Maka kata Allah, in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni dosamu. Pada Ibu sekalian. Ya, ayo kita pinjamkan Pak. Apa yang terjadi? Nanti di kemudian hari kepada ini bulan akhir tahun di bulan Hijriyah, Bapak dan setelah bulan Zulhijjah kita akan mengawali awal tahun Pak yang namanya Muharram. Maka bagaimana caranya dengan izin Allah kita tutup di akhir tahun Hijriah ini dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dengan kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak sedekah di jalan Allah, Pak. Mumpung Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, bisa jadi di awal tahun Hijriah nyawa kita sudah tidak ada, Pak. Maka pernah saya katakan di kalimat ini, perintah Allah itu hanya dua, Bapak dan Ibu. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, menebarkan kasih sayang sesama kita, Bapak dan Ibu. Hanya itu saja perintah Allah, Pak. Dua, membesarkan Allah di hati kita, di pikiran kita, dalam semua pergerakan kita. Yang kedua, saling berbagi, Pak. Saling berbagi. Maka ketika membagikan daging kurban itu, semestinya yang membagikan itu bukan panitia, tetapi yang berkurban, Pak. Itu yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena yang lebih berhak membagikan itu bukan panitia, Pak, pekurban.
Karena dia yang punya kurban, Pak. Maka dia yang membagikan. Maka di waktu yang lalu kita bilang sepertiga diambil dagingnya buat pekurban, sepertiga lagi dari perkurban itu disedekahkan, sepertiga lagi bisa disimpan atau mau dikurbankan lagi, apa mau disedekahkan lagi, silakan saja Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan lebih baik orang yang berkurban itu tidak mengambil sedikit pun dagingnya, semua disedekahkan. Itu Ibnu Qayyim Bapak dan. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat ke-22 ayat ke-37 itu, tetap yang berkurban harus memakannya walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan dari daging kurban yang dia kurbankan itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, semua kita disyariatkan, Pak. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah. Jadi bagi tiap-tiap umat lah kami syariatkan. Jadi syariat untuk berkurban itu bukan hanya di kita saja, Pak Ibu. Ada di Nabi Ibrahim, ada di Nabi Musa, Pak. Ada di Nabi Nuh. Semua disyariatkan oleh Allah kepada semua apa? Semua umat. Pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita berkurban ini pada dasarnya karena mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena awal mula kurban itu dan awal mula Bapak dan Ibu akan menunaikan apa? Rangkaian rukun Islam, yaitu haji, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah tuliskan dalam satu rangkaian itu di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah dalam rangkaian ini Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita memperbanyak untuk berzikir di waktu itu, Bapak dan Ibu. Terutama berzikir atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, Pak, Bu. Apa zikir kita? Tidak hanya lisan, Bapak dan Ibu. Zikir kita itu adalah apa? Ya, apa yang kita bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Maka kita dianjurkan untuk berzikir di waktu apa, Bapak dan Ibu? Di waktu tertentu. Ya, terutama zikir ketika dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13, Pak. Kalau orang yang menunaikan ibadah haji, mereka akan berangkat menuju Arafah di tanggal 9, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita lihat di sini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Bapak dan Ibu, ada 3 hadis, walaupun bukan dari Rasulullah, tetapi ini dari Umar, yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, dan dari Ibnu Abbas. Kapan kita mulai bertakbir, Bapak dan Ibu, berzikirnya itu? Mulai tanggal 9 Zulhijjah, besok, Pak. Habis subuh. Setelah sholat subuh, imam langsung takbiran, Pak. Sedangkan kalau Idul Fitri berbeda, Bapak dan Ibu sekalian. Idul Fitri itu ketika kita akan berangkat ke tempat sholat, kita baru takbir, Pak. Walaupun dibolehkan di malam harinya. Tetapi kalau di Idul Adha, takbirannya itu dari mulai tanggal 9 Zulhijjah, Pak. Besok pagi. Orang pergi hari yang haji pergi ke Arafah, kita dengan takbirnya, Pak. Jadi seakan-akan kita ke Arafah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka bertakbir setelah sholat subuh. Dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13, kalau Umar itu setelah zuhur. Tapi riwayat yang lebih banyak itu setelah asar, Pak. Jadi selesai takbiran di Idul Adha itu di tanggal 13 setelah asar. Kalau Ibnu Abbas mengatakan sampai setelah asar, tapi tidak dikerjakan setelah maghrib, Pak. Nggak ada. Jadi kalau sudah masuk waktu tanggal 14, maka tidak ada lagi takbiran, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu bukan hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu dari mulai tanggal 11, 12, 13. Tidak boleh kita berpuasa di waktu itu, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi di waktu itulah kita boleh apa? Bersembelih, menyembelih. Dari mulai tanggal 11. Nanti barangkali di sini tanggal 11 di hari Sabtu. Sabtu, kalau tidak di hari Sabtu, di hari Ahad, hari Minggu. Kalau tidak di hari Senin, Pak. Selesai di hari Senin, tidak boleh di hari Selasa. Kalaupun kita masih menyembelih, itu bukan kurban, tapi sedekah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti diatur, Pak, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita yang tidak pergi haji pun diarahkan oleh Allah untuk apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, ini beberapa ringkasan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun terlihat slide-nya banyak, Pak Ibu, tapi untuk disiapkan kalau ada yang bertanya itu jawabannya, Pak. Jadi slide-nya banyak, tapi itu hanya sekedar jawaban. Kalau nanti ada yang minta jawaban, itu insya Allah jawabannya, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu agak banyak. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, akan pembahasan kita dari beberapa pekan ini. Silakan, Pak.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang boleh saya sampaikan itu tentang menuju Arafah Ustaz. Apakah tanggal 9 Zulhijjah itu baru berangkat ke Arafah atau memang sudah ada di Arafah Ustaz? Karena selama ini kalau kita lihat sama seperti hari ini gitu kan, para jamaah itu sudah menuju ke Arafah pada tanggal Arafah, sehingga kita ada yang merasakan rasanya puasa tarwiyah itu yang pertama. Yang kedua adalah menyangkut dengan kurban, terutama pendistribusiannya. Kita melihat slogan-slogan yang ada di spanduk kurban itu, bahwa panitia itu adalah menerima dan menyalurkan. Karena memang pada kata Ustaz tadi, panitia itu hanya membantu, sehingga tidak memunculkan hak bagi peserta panitia kurban akibat dia menjadi panitia kurban. Tidak ada hak di situ. Kenapa? Karena sebagai warga masyarakat, andaikan dia orang tidak mampu, dia sudah dapat bagian upah sebagai sedekah. Andaikan dia orang mampu, dia sudah dapat upah sebagai hadiah. Itu yang kami pahami selama ini. Nah, menyangkut dengan itu, bagaimana kalau seandainya ada panitia itu menerima upah dia sebagai panitia, seolah-olah itu ada hak baru bagi panitia itu. Sementara kalau dia sebagai hak baru, berarti itu merupakan upah, dan upah itu tidak boleh dibayarkan dari bagian kurban. Kalau hal diupahkan, berarti ada anggaran lain yang disiapkan oleh peserta kurban untuk si panitia ini, gitu Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya jika ada panitia yang mendapat hak baru akibat dia sebagai panitia kurban yang diambilkan dari daging kurban? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana peraturan atau yang harus kita ikuti? Andaikan bahagian dari hewan kurban itu ya dimasak-masak, diolah dulu seperti, padahal ya si panitia itu kan punya hak untuk apa? Untuk mengambil bagian dari kurban itu untuk dimasak, untuk diapakan. Kenapa? Karena Pak Ustaz tadi itu membantu dan sifatnya sukarela. Nah itu Ustaz, agar kami dan panitia ini ada ketegasan, ada dasar untuk kami lakukan sehingga panitia tidak menyimpang dari aturan yang ada. Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertama Pak, orang yang menunaikan ibadah haji malam ini kan bermalam di Musdalifah. Dia kan bermalam dulu. Ya, jadi dia ini kan sedang bergerak. Tidak mungkin malam ini dia, kan ini kan beda kita kan 4 jam. Ya kan? Dia kan nggak mungkin bermalam langsung di Arafah, apa enggak kondisinya. Ya kan? Kalau boleh nyambung dikit Ustaz, pengalaman yang sudah dulu gitu kan, biasanya kan menjelang maghrib pada tanggal 8 itu kita sudah sampai di Arafah Ustaz. Ya. Ya artinya kan ini dalam ya itu yang dalam perjalanan Pak, dan itu kan belum semuanya masuk. Ya, tapi kenapa kita di pagi hari itu takbiran? Ya karena mereka sedang menyempurnakan perjalanan itu ke Arafah. Ya, sampai dia di waktu zuhur kan, itu selesai sudah dia. Nanti akan turun ke bawah, dia akan bermalam juga di sana sebelum dia melontar kan gitu kondisinya. Nah jadi perjalanan memang sudah dilakukan dari mulai sore tadi, tetapi ini mereka tetap akan bermalam. Nah, ada yang sebagian bermalam di sana yang sudah sampai, ada yang masih dalam pertengahan perjalanan. Jadi belum semuanya sampai ke Arafah, belum sampai gitu dari masa tarawih ini. Nah maka kitanya yang tidak melakukan ibadah haji tadi diminta untuk bertakbir, terutama di waktu subuh, karena itu masuk waktunya. Waktu Arafah itu kalau di kita itu di subuh, waktu mereka kan belum, karena beda 4 jam, sebab mereka harus sholat subuh berjamaah dulu mereka kondisinya Pak. Nah itu kepada sekalian, ibu sekalian. Nah yang kedua Pak, memang sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam surat ke-22 di ayat ke-28 ayat 36 itu dijelaskan bahwa pada dasarnya yang punya hak itu adalah pekurban, bukan panitia gitu.
Panitia ini hanya sebagai orang yang membantu. Maka kenapa agar ini lebih nyaman bagi panitia, maka ini harus dimusyawarahkan. Apa saja yang harus dimusyawarahkan dalam pengorbanan itu. Nah, maka si pekorban pun juga harus mengerti bahwa panitia ini tidak bisa memakai uang masjid dan tidak boleh hasil kurban masuk ke masjid. Artinya apa? Ada uang kelebihan dari kurban masuk masjid, nggak boleh, harus habis Pak semuanya, selesai di situ. Maka pihak pekurban pun juga harus mengerti bahwa ada kebutuhan yang harus dilakukan oleh panitia. Apakah itu terpal, kebutuhan plastik, kebutuhan air, kebutuhan buat makan. Nah ini kan juga harus dipikirkan oleh siapa? Oleh pekurban. Tapi sebagian pekurban tidak memikirkan itu, yang penting dia sudah setoran. Malah terkadang, mohon maaf Pak Bu, karena si panitia bisa bernegosiasi dengan dengan yang punya sapi, maka sapi bisa murah Pak Ibu. Sehingga ada sebagian yang mencoba untuk mengambil hasil daripada itu. Pada dasarnya nggak boleh Pak Ibu. Sedikit pun tidak boleh, orang dianya dititipkan saja. Maka si pekurban inilah yang sebenarnya memahami akan hal itu. Kenapa? Karena kan mereka ini bekerja nih, dititipkan misalnya, panitia dititipkan, nggak mungkin nggak ada letih, nggak mungkin nggak ada capek Pak. Maka si pekurban bisa jadi tidak hanya memberikan 3 juta, bisa jadi lebih. Maka ini kan perlu dimusyawarahkan Pak. Tidak langsung main potong besok pagi Pak, lalu dibagi-bagi, nggak bisa Pak. Harus dimusyawarahkan dulu Bapak dan Ibu sekalian, sampai pada posisi tentang pengambilan daging untuk apa? Untuk dimakan. Panitia tidak punya hak untuk mengambil daging buat dimasak Bapak dan Ibu. Yang hak itu adalah pekurban. Pekurban Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau pekurban ini semuanya ridho Bapak dan Ibu, semuanya mau daging kurban itu untuk bisa dimakan bersama, ya silakan Pak. Silakan saja dan Ibu sekalian. Tapi yang lebih utama adalah itu tidak dimasak, dibagikan kepada siapa? Fuqara dan masakin. Yang lebih utama. Dan jangan sampai panitia ini seperti fuqara dan masakin Pak Ibu, memburu. Kan rata-rata panitia ini kan orang yang biasa makan daging Pak. Nah, ada orang yang bisa jadi hanya bisa makan daging setahun sekali Pak. Ada setahun sekali dia baru bisa makan daging Pak Ibu. Ya, kalau daging ayam masih bisa lah Pak. Tapi ini daging sapi Pak, barangkali hanya setahun sekali dia dapat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah maka semua harus dikondisikan. Jadi panitia, mohon maaf Bapak dan Ibu, mencoba untuk mengkondisikan para pekurban Pak. Duduk sama-sama bahwa ini ada list apa? List tentang kebutuhan yang akan kita butuhkan di waktu korban nanti. Nah kira-kira bagaimana kalau uang ini ada yang lebih, bagaimana kelebihan uang ini Pak Bu? Tidak langsung mentilep Pak ya, tidak langsung Bapak dan Ibu sekalian uang itu kita pakai buat apa, nggak bisa Pak Ibu. Kita harus memberitakan kepada si para pekurban bahwa alhamdulillah sapi bapak yang nomor 1, sapi bapak yang nomor 2 itu kita beli harganya lebih murah daripada aslinya. Kenapa? Alhamdulillah bisa didiskon. Nah yang kayak begitu kan nggak ngomong Pak Bu biasanya. Ya biasanya kalau ada untung, mohon maaf Pak, itu langsung diam Pak Ibu. Nah itu yang tidak dibolehkan Bapak dan harus terbuka semuanya, harus dilaporkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah jangan sampai si pekurban juga berharap bahwa semua fasilitas sudah disiapkan oleh panitia. Oh, itu tidak bisa diambil dari uang masjid Pak. Tidak boleh. Tetap dari uang itu. Daging harus habis, uang pun juga harus habis di waktu itu. Tidak ada tersisa, kecuali kalau sekiranya ada uang yang tersisa dari pembelian hewan kurban tadi, lalu minta izin kepada pekurban untuk membeli golok, untuk membeli pisau, untuk membeli semua peralatan. Nah inilah yang akan disimpan sebagai apa Bapak dan Ibu? Sebagai alat untuk di tahun berikutnya, sehingga nanti tidak perlu lagi beli bahan itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi panitia tidak mempunyai hak veto Pak pada dasarnya. Tapi sementara hari ini punya hak veto Pak. Sampai ada yang menentukan, pokoknya aku nak beli kerbau, anggota ikut semua. Ya Allah Pak, padahal dia tidak kurban Pak di situ. Tapi dia yang punya hak untuk memilihkan, pokoknya aku nak kebo, tidak bisa sapi.
Ada kayak gitu Pak? Nggak boleh Pak Ibu ini panitia, nggak boleh ikut campur. Kenapa? Karena itu hak daripada kurban. Nah kalau si pekurban ini tidak ridho Pak, nggak jadi itu Pak, batal. Bapak dan Ibu sekalian. Nah kalau si panitia ini Bapak dan Ibu itu mendapatkan hadiah, ya Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti misalnya ada upah Bapak dan Ibu, nah upah itulah yang didapatkan barangkali dari hasil pembelian sapi yang kelebihan uangnya Pak. Atau setiap pekurban diminta lagi uang untuk upah penyembelih ataupun yang lainnya. Nah makanya itu perlu dimusyawarahkan lagi Pak. Ya, tinggal berapa malam lagi Pak Bu? 2 malam. 2 malam lagi Bapak dan. Jadi jangan sampai nanti sudah disembelih baru apa? Baru bernego Pak, nggak boleh. Ini bakal bahaya Bapak dan. Banyak kejadian yang akhirnya kurbannya jadi batal Pak. Tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam penanganan itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu kita jaga Pak, agar kurban ini betul-betul sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sah menurut kita, tetapi sah juga menurut Allah. Maka kenapa dalam berkurban itu syaratnya adalah Bapak dan Ibu bertakwa kepada Allah. Kalau nggak bertakwa Pak, nggak bakal bisa. Itu kali Pak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.